gitu. Tidak harus sama dengan penyaluran BOS pada madrasah gitu ya. Ada beberapa hal yang diubah di dalam portal BOS itu, akan tetapi kalau dilihat nanti secara detailnya nanti sama Pak Ali bisa ditunjukkan dan sekaligus dicontohkan, itu lebih sederhana. Itu lebih sederhana, artinya kalau Bapak dan Ibu sudah mencoba membuat persyaratan seperti halnya pertemuan-pertemuan kita. Hilang Bu Mia. Wah, Bu Mia terpental, Pak Ali. Pak, hubungi dulu. Ya. Ya, maaf, sinyal saya off cam ya. Kita lanjutkan, artinya kalau Bapak dan Ibu sudah mencoba membuat persyaratan seperti halnya kita praktekkan beberapa pertemuan sebelumnya, maka tentu penyederhanaan ini juga akan lebih mempermudah. Jadi jangan kemudian percuma atunya kamari urang teh gitu ya. Pertemuan di beberapa sesi enggak juga gitu ya, karena EDM sekarang tidak ada misalnya ya di dalam portal itu. Tapi bukan berarti Bapak dan Ibu di RA tidak perlu lagi membuat EDM. Itu mah kepentingan lembaga saja untuk membuat EDM setiap tahun. Dan tetap bahwa EDM itu dia menjadi dasar untuk pembuatan RKA RA. Tapi EDM-nya tidak perlu di-upload di portal. Kemudian RKA RA itu juga menjadi sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali, nanti ditunjukkan ya. Bisa jadi cuma 1 halaman 2 halaman, akan tetapi Bapak dan Ibu yang sudah membuat RKA seperti kemarin itu hanya tinggal memindahkan saja dari yang EDM prioritas sama yang non EDM item-itemnya kepada format RKA RA yang baru. Kemudian untuk surat permohonan pencairan dana, kwitansi itu semua tidak jauh berbeda, hanya titik mangsanya saja yang kemudian berubah. SPK sudah bisa di-download. Di situ kalau sudah di-download tercantum tanggalnya 8 Februari ya kalau nggak salah. Ya, 8 Februari. 8 Februari, ikuti saja yang ada di situ, itu 8 Februari. Kemudian untuk dokumen yang lain, surat permohonan pencairan dana, kwitansi, SPTJ, itu gunakan tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret ya. Ya. Kecuali SPK, itu sesuaikan dengan yang sudah di-download. Itu perubahannya seperti itu. Kemudian satu lagi yang berubah itu adalah sudah ada fitur untuk upload SPJ. Saya sudah berkoordinasi dengan Kanwil, dengan Pak Ali juga ya untuk masalah SPJ ini. Pada dasarnya pihak yang akan melakukan verifikasi itu kan Kanwil. Itu memberikan kelonggaran yang agak lebih untuk RA. Gitu ya. Jadi untuk LPJ agar kita tidak sulit lagi, maka untuk upload di situ BKU saja yang dari bulan Juli sampai Desember itu di-scan uploadkan gitu ya Hungkul. Untuk LPJ. Ya, untuk LPJ-nya begitu saja. Daripada orang kayaknya ngorehan le Excel gitu. Ya, betul. Yang sudah kalau yang sudah membuat, sudah diperiksa kan gitu kan, itu sudah ada kan, sudah dikumpulkan malah fisiknya kalau yang belum maduka gitu. Itu tinggal di-scan sajalah gitu ya BKU yang bulan Juli sampai bulan Desember
sapailkeun, uploadkeun gitu lah gitu ya. Nah, nanti untuk hal-hal rinciannya yang lain itu nanti akan ditunjukkan langsung, karena kalau saya tidak pegang akun lembaga, kalau Pak Ali pegang akun lembaganya, lu ka lembaga nu mana pokona mah gaduheun user sareng passwordna weh gitu. Jadi tiasa nunjukkeun gitu. Ari-ari mah teu gitu ya. Nah, itu jadi itu sebetulnya perubahannya dan nampaknya portalnya sudah mulai dibuka, yang kuningnya sudah hilang ya? Sudah ada yang ngecek kan? Ya, udah hilang, udah hilang. Berarti kalau yang kuningnya sudah hilang, maka sudah bisa upload. Pastikan dulu sebelum klik ajukan, klik kirim, itu semua dokumennya sudah benar terlebih dahulu. Kalau ada yang ragu, konsultasikan kepada kami. Japri ke saya bisa, Japri ke Pak Ali bisa. Ini untuk mempermudah tim verifikator dari Kanwil. Kenapa? Karena Kanwil memverifikasi ajuan BOPRA dari 7.000 RA se-Jawa Barat. Coba eta sabaraha ratus jalmi anu kedah memverifikasi ya. Jadi untuk memudahkan biar tidak ditolak, balik deui, tolak, balik deui. Nah, untuk memudahkan seperti itu, tolong dipastikan dulu dokumen yang kita upload sudah benar, sehingga itu akan mempermudah tugas dari verifikator. Masa upload adalah tanggal 1 sampai tanggal 14. Saya sangat menyarankan menghindari waktu-waktu akhir. Kenapa? Karena biasanya di waktu akhir lalu lintas padat. Anu malaluter teh sudah ada di beberapa titik begitu ya. Jadi kalau sudah selesai, sudah yakin benar, uploadkan, ajukan. Gitu ya, itu untuk persyaratan BOPRA. Nanti tim verifikasi dari Kanwil, mereka punya waktu lebih 2 hari dari penguploadan. Jadi cuma sampai tanggal 16 untuk 7.000 lembaga. Ya, tapi itu nanti mekanismenya akan mereka buat sendiri. Kita nggak usah terlalu detil mikiran pegawaian batur lah ya gitu. Yang pasti kita memudahkan saja. Kita berusaha untuk memudahkan tugas dari tim verifikator, dan itu pun juga akan berimbas kepada lembaga kita sendiri. Karena kalau lancar ya tentu semakin cepat untuk disetujui, kita menjadi lebih tenang begitu ya, terlepas dari tanggal berapa nanti bukti upload bisa dicetak dan kemudian dibawa ke bank. Gitu ya. Karena untuk BOS juga baru masuk batch 2 gitu ya, untuk pencairan masih banyak yang belum, tapi ini tentu akan seiring sejalan dengan pencairan BOPRA. Setahu saya sekarang sudah pengurusan rekening gitu ya, untuk di di tingkat pusat ini akan seperti apa dan sebagainya, cuma memang belum sampai kepada kita diminta dulu untuk memenuhi persyaratannya saja, dan itu secepatnya. Untuk lembaga-lembaga yang masih bermasalah, kemarin hasil dari rapat itu Pak Kabid malah yang menegaskan, terima dulu saja apa yang ada di portal BOS. Yang 0 nanti akan diminta membuat surat permohonan, surat keterangan, formatnya seperti apa, belum di-share oleh Kanwil. Nanti akan kita coba, jadi underline-nya adalah garis bawahnya, kita akan coba usahakan. Karena tetap kembali kepada bahwa itu data hasil cut off emis 15 September 2022. 15 Oktober 2022 yang data itu berasal dari lembaga. Artinya kalau datanya jumlah siswanya tidak terbawa oleh cut off emis, artinya ada yang salah dengan proses pengisian data emis oleh lembaga yang bersangkutan gitu. Dan ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa pengerjaan emis memang tidak bisa lagi sesuka-sukanya gitu ya. Karena ini akan menjadi dasar bagi banyak hal yang secara tegas juga kemarin disampaikan,
Yang tidak selesai sampai cetak BAP emis maka tidak boleh dicairkan BOS ataupun BOPRA-nya. Itu yang sudah pasti. Nah gitu Bapak dan Ibu hasil kemarin gitu jadi banyak ngagebegna kemarin teh di rapat dengan Kanwil gitu ya. Cuma ya kita coba saja dulu ikuti apa yang telah disyaratkan oleh pemberi bantuan karena memang kita yang meminta untuk mendapatkan bantuan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti kalau ada yang kurang, ada yang harus dijelaskan dan sebagainya, kita di sesi berikutnya setelah penjelasan prakteknya. Itu saja mungkin Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, alhamdulillah ya, barusan kita mendapat pencerahan. Kemudian kita langsung ke teknis saja, langsung ke Pak Ali dan rekan-rekan. Sebelumnya disiapkan dulu ya, disiapkan dulu filenya. Atau boleh nanti melihat dulu dari Pak Ali bagaimana trik untuk mengambil dari RKAM ke RKRA gitu ya. Oleh sebab itu Pak Ali disilahkan. Baik, terima kasih Pak. Ada ya, hasilnya udah berapa ya? Udah tampil belum? Ada dulu Pak. Ya, Oh. ya, oke. Ada dulu Pak. Ya, ya. Rekan-rekan di sebentar ya, kita menunggu selesainya azan Isya dan rekan-rekan bisa berniatkan untuk sholat tepat pada waktunya. Baik, bisa dimulai ya Pak? Mangga, mangga Pak Ali, mangga. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya mohon maaf yang harusnya Bapak Ibu istirahat, cuman karena waktu mungkin mendesak. Ya, tadi sudah Bu Mia minta untuk Zoom. Baik, kita langsung saja ke teknis. Saya ulang lagi ya karena masih ada yang japri, masih ada yang nanya loginnya seperti apa. Jadi untuk login ini linknya atau alamatnya bos.kemenag.go.id. Nah, user yang digunakan adalah user emis. Tapi jangan diinput di sini. Jadi klik dulu open SSO emis. Seperti ini. Nah, nanti akan terbuka link emis. Silakan login seperti biasa. Login emis.
Nah, setelah login, setelah seperti ini di close, jangan di logout tapi di close. Lalu di reload, maka akan muncul dashboard. Sini diklik saja dashboard, maka akan tampil atau langsung masuk ke halaman portal BOS atau yang digunakan untuk menggunakan ajuan BOP tahun ini. Nah, kemarin masih ada warna kuning, keterangan belum dibuka. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, seperti yang dijelaskan Bumia tadi, berarti RA sudah bisa mengajukan. Ya, ini jumlah siswa yang anggaran yang akan Bapak Ibu dapat, yang tadi yang siswanya bermasalah, yang kurang, atau yang ada yang nol, ya kita tunggu saja kebijakannya. Jadi intinya sekarang pagu yang masuk dalam anggaran yang diinputkan dalam kwitansi dan permohonan itu yang ada di portal BOS, seadanya aja yang ada di sini, itu kayak. Lalu kita masuk ke perjanjian kerjasama, sini diisi nama kepala, terus nomor PKS, seperti yang sudah dijelaskan menggunakan nomor dari madrasah masing-masing. Untuk bulan ini, karena setelah saya lihat di PKS hasil downloadnya, redaksinya itu tanggal 8 Februari, berarti kita samakan saja bulannya ini 02 atau Februari di PKS ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ininya bulan Februari, kita samakan dengan tanggal atau nomor yang dari pusat. Nah, ini biasa di-download, dia udah jelas, nggak usah diapa-apakan lagi. Jadi PKS-nya tinggal di-print, kasih materai, jangan lupa di pojok kanan, pojok bawahnya itu diparap. Terus menu data LPJ ini dilewat saja, langsung ke persyaratan pencairan. Nah, untuk format sebaiknya mungkin silakan di-download ulang ya, karena ada perubahan terutama di kwitansi. Ini kwitansi ya, di-download lagi kwitansinya. Nah, ini yang baru, di sini otomatis tanggal 8 Februari ini. Jadi ini jangan dirubah-rubah lagi. Ini diisi nomor yang ada di perjanjian kerjasama. Nah, kalau ini nomor urut surat. Ya. Terus dana, jumlah uang yang dicantumkan di sini, ini tahap 1 saja. Sekali lagi ya, masih ada yang menanyakan, ini diisi tahap 1 saja. Ini udah jelas, nama RA, terus dibubuhi materai, nama PPK sesuai yang ada di PKS, yaitu Bapak Muhammad Isom, diisi saja mau titik Isom, seperti itu ya. Ini udah jelas, terus SPTJM juga udah jelas, sama seperti kemarin, permohonan sama tanggalnya, kwitansi permohonan SPTJM itu tanggal titik mangsanya tanggal 10 Maret semuanya, kecuali tanggal PKS itu sesuai yang hasil unduhan. Nah, untuk sebelum masuk ke RKM, kita di LPJ tadi udah disebutkan oleh Bumia, untuk upload LPJ silakan BKU yang sudah diperiksa, di scan dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu, PDF jadi satu file dari bulan Juli sampai Desember digabungkan bulan Juli sampai Desember. Nah, untuk RKM ini ada sedikit perubahan, kita download ya, silakan di download, ada sedikit perubahan, formatnya jadi menjadi lebih simpel gitu dari yang kemarin kita sosialisasikan ya, yaitu bentuknya seperti ini.
Ya, silakan sambil di-download. Kalau yang hasil download asli itu masih begini ya. Mungkin ada sedikit kebingungan untuk mengisi ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah diisi sebagai contohnya. Ini biasa diisi nama era desa, provinsi, terus ini poin daftar sub kegiatan yang A-nya di sini. Kalau yang kemarin sudah sudah selesai membuat yang format yang kita sosialisasikan seperti ini mudah, tinggal di copy saja, di copy paste ya, di copy paste. Jadi kolom yang A ini yang subkegiatan kita copy dari sini ya, subkegiatan ini di copy paste di contoh di sini ya. Nah, judul kegiatan paste di judul kegiatan. Paste biasakan paste Palu. Kalau di Excel copy paste dari file lain dibiasakan 1, 2, 3 ini ya. Nah, kalau tulisannya nyebrang berarti tinggal di wrap aja, wrap text. Nah, biar gak nyebrang dibesarkan. Nah, yang bawahnya ini rincian dari subkegiatan ini. Berarti kalau dari format ini tinggal di copy yang ada pada kolom uraian. Ini di copy. Kalau tidak cukup, tinggal ditambah saja kolomnya di kanan insert. Nah, di insert kalau masih banyak ya, rinciannya banyak, di insert saja. Kita copy. Paste di bawahnya di sininya. Terus volume, satuan, harga juga tinggal copy paste dari format yang awal yang sudah dibuat ya. Terus kalau seperti ini yang honor, ini honor, volumenya kan 2 orang misalkan untuk 12 bulan. Berarti kita kali dulu nih kalau honor. Tuh besaran volumenya. Berarti 2 kali 12, berarti 24 volumenya. Ininya satuannya kita tetap pakai yang ini, kita copy saja. Copy paste di samping sini. Nah, di kolom volume. Nah, ini tadi kan 2 OB. Kalau 2 kan cuma 2, kita kan untuk 1 tahun, berarti tinggal kali kita rubah jadi 2 kali 12, jadi 24 diganti volumenya. Nah, untuk harga satuan, jumlah, ini tinggal di copy paste ya. Yang satuan total, nah di blok sampai ya, sampai tahap 1, tahap 2 kita blok, di copy. Nah, tinggal taruh di sini paste value. Nah, jadi kalau yang udah selesai bukan artinya itu sia-sia dikerjakan gitu ya, tidak juga gitu, karena perubahan format ini, tapi malah lebih mudah, hanya tinggal memindahkan dari format lama ke yang baru ini ya. Terus untuk EDM di persyaratan ini kan tidak ada, berarti tidak usah mengupload EDM. Nah, kalau yang belum membuat sama sekali yang format kemarin, apakah harus membuat format, harus buat di format ini dulu atau tidak? Ini untuk mempercepat karena waktunya mepet ya.
Jadi tidak usah kalau yang belum sama sekali langsung saja ke sini. Cuman nanti karena belum membuat jadi tidak bisa copy paste akan kebingungan ini di judul sub kegiatan. Nah, kalau untuk sub kegiatan silakan cari di format lama, format yang disosialisasikan di sheet daftar sub kegiatan. Di kegiatan apa yang mau dilaksanakan, ambil saja dari sini, daftar sub kegiatan, terus rincian, nama-nama barangnya, satuan, ini silakan dilihat di sheet komponen di sini. Itu mungkin. Jadi yang udah selesai bukan artinya nggak digunakan ya, tapi jadi lebih mudah. Nah, jadi ini format ini silakan kalau kurang kolomnya berarti tinggal ditambah di insert, lalu nanti setelah selesai di print ya, di print tanda tangan kepala dan bendahara, di PDF-kan. Jadi nanti yang diupload di RKM itu bentuknya PDF. Jadi request dari tim verifikasi kami kan mintanya PDF untuk lebih mudah mendownloadnya katanya gitu. Nggak bisa di print atau bisa langsung save as PDF. Ini di sini di save as PDF sini nggak dirubah. Nggak pilih PDF ini. Tapi dimasukkan dulu tanda apa kalau ada scanan tanda tangan kepala dan bendahara ditempel dulu. Jadi formatnya dia lebih simpel. Paling kalau di print ini paling kalau yang kegiatannya sedikit paling 1 lembar, paling banyak juga 2 lembar. Itu mungkin perubahannya yang ada di ajuan bos ya, karena ini berubahnya juga tadi saya cek itu jam 4-an mulai muncul apa yang kuning-kuning di dashboard ini hilang ya, dan menu upload LPG sudah ada sekarang itu. Jadi yang diupload ini ya PKS, LPG tadi BKU, terus RKM, PDF ya, yang dari Excel tadi di print dulu atau di save as PDF, tapi dibubuhi tanda tangan kepala dan bendahara. Mungkin itu secara teknis Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Pak Ali. Kemudian ini yang sudah raise hand, Bu Mimi, ada pertanyaan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Bapak, tadi pas honor, Abdi pas nuju bersin. Jadi kenapa itu honor di volumenya 24? Kan honor itu kan 12 bulan. Ya. Kenapa 24? Terus itu yang pertama. Yang kedua, untuk nomor kode, itu kode yang ada di apa di rincian belanja dimasukin ke situ atau apa itu kode? Nomor kode itu kan ada A, B itu mungkin untuk A, B mah rincian belanja ya, sub belanja. Ya, ini mah cuma ini aja Bu, sub kegiatan. Ini kegiatan ke-1, ini yang kedua gitu. Oh gitu. Jadi cuma nomor kode itu aja Pak, nggak ada kode satu-satu, misalnya kode kertas apa gitu nggak ada ya Pak? Enggak Bu, enggak. Oh iya. Ya, jadi A, B aja, terus berarti kegiatan ketiga C gitu. Oh gitu aja ya, iya alhamdulillah berarti nggak terlalu itu ya Pak. Tadi yang honor Pak, menuju bersin jadi tegak atas kayak. Untuk honor kan kemarin kalau di format yang kita bahas kemarin, ini kan 2 OB, kalau guru yang dibayarnya 2 Bu ya. Oh. Kalau 3 ya 3 kali 12, berarti 36 volumenya. Kalau 4 kali 12. Oh iya. Berarti itu sesuai satu guru itu 12 gitu ya Pak. Kalau saya ada 4 guru berarti 4 kali 12 gitu Pak. Ya, pokoknya. Oh begitu paham. Ya. Oh iya. Nah, di volume ini Terima kasih, Pak. guru ya. Jelas Bu ya.
Oke, Bu Mimi, alhamdulillah sudah cukup. Yang lain boleh raise hand ya supaya. Oke, Bu Penny boleh, silahkan. Oke, Bu Penny, silahkan yang mau bertanya di unmute. Udah muncul, Pak. Oke, silahkan langsung ke Pak Ali. Iya, Pak, mau nanya ini untuk di PKS itu kan ada penomoran surat. Nah, itu untuk penomoran surat dari sekolahnya itu apakah bulannya bulan Maret atau bulan sesuai itu surat yang keluar gitu, Pak? Kan kalau yang dari keluar mah Januari ya, Pak ya? Yang dari sananya. Nah, ini penomoran surat dari sekolahnya. Ibu belum download lagi yang baru ya? Oke, silakan Pak Ali. Ya. Untuk PKS, tolong download lagi, download yang terbaru per hari ini ya Bu ya. Nah, kalau ya download per hari ini, PKS itu yang dari pusat tanggal 8 Februari, bukan yang Januari ya Bu. Itu yang Januari itu yang awal untuk madrasah. Nah, untuk penomoran di sini bulannya berarti kita mengikuti yang dari pusat Februari. Tuh. Kalau di PKS Februari di sininya. Nah, kalau di SPTJM permohonan dan kwitansi itu bulan Maret. Itu kan TMT-nya tanggal 10 Maret. Itu Bu ya. Oke, Bu Penny cukup? Ya, cukup. Makasih, Pak Ali. Ya, ayo, oke, Pak Ali, terima kasih. Yang lain boleh di chat ya. Boleh di chat, boleh raise hand. Silahkan. Kita sudah ada 184 lembaga yang masuk. Silakan teman-teman yang masih kurang jelas. Sekali lagi kita sambil menunggu yang bertanya. Bapak Ibu, oke. Oh ya. Bu Lina silahkan, Bu Adelina. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Pak Ali, dari kemarin kan tadi kata Bu Mia akan adanya bagi lembaga yang bermasalah, yang akun saya kan masih 0. Itu menunggu dari mana, Pak? Atau saya buat rekam dari sekarang atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lina. Silakan Pak Ali. Bu Mia. Bu Mia masih on? Masih. Oke, mangga Bu Mia. Ya, untuk lembaga yang masih 0, tentu belum bisa ya untuk mengajukan. Tapi kalau mau coret-coret, ya silahkan saja, perkiraan saja jumlah siswa yang ada di BAPMI saja yang diambilnya ya. Karena kita nanti akan coba untuk mengajukan lembaga-lembaga yang itu jumlah siswanya masih bermasalah, terutama yang masih 0. Nanti akan ada prosedurnya. Kalau kemarin itu kata Pak Eko, lembaga nanti akan membuat surat keterangan atau surat permohonan yang intinya adalah meminta untuk dimasukkan ke dalam portal BOS. Cuma kami masih menunggu format suratnya. Jadi untuk sementara memang belum bisa untuk mengajukan, karena kalau mendownload perjanjian kerjasamanya juga pasti di situ nominalnya nggak akan muncul gitu ya. Buat kwitansinya juga pasti nggak akan muncul seperti itu. Jadi paling untuk lembaga itu mematangkan saja dulu, mencoba dulu, sehingga nanti kalau kemudian sudah ada solusi atas permasalahan tersebut, misalnya sudah ada pagu bosnya, itu tentu akan lebih cepat gitu. Jadi wayahna heula begitu ya, kalau yang masih bermasalah dengan jumlah siswa terutama yang masih 0, harap bersabar dulu, kita sedang usahakan begitu. Gitu Pak Inten. Oke, cukup. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita mau coret boleh ya di kertas kayak gitu atau coba, tapi jangan unduh dan unggah Panginten gitunya, Bu. Kalau mau unduh boleh gitu. Tapi pasti itu nominalnya, semua nominalnya pasti 0.
Nah, untuk unggah ya jangan, masa yang nominalnya 0 kita unggah. Kalau unduh silahkan saja diunduh. Semua yang ada di situ yang bisa diunduh silahkan saja untuk diunduh. Ya, itu template-nya, modelannya akan kayak gitu ya. Yang mudah-mudahan akan segera terisi nominalnya begitu. Oke, Wah, siap ya. Ibu. Terima kasih. Oke, ya Bu Ade ya, begitu ya. Jadi Bu Ade boleh coret-coret, unduh dulu, masuk ke anggaran sesuai BAP. Nah, nanti ketika sudah muncul, mudah-mudahan insya Allah lagi diperjuangkan ya. Mudah-mudahan nanti tinggal upload gitu. Satu lagi, Oke. Pak. Oke, mangga. Ibu, jadi kalau ada pengumumannya ada di portal atau nanti sama Ibu? Nanti kita jalankan prosedurnya, nanti saya yang akan umumkan. Kalau di portal, kalau belum kita ada perubahan pengusulan dari kita, tentu pusat tidak ada dasar untuk mengubah itu gitu ya. Jadi nanti saya akan sampaikan terkait kebijakan yang disampaikan oleh pusat melalui Kanwil, kalaulah kemudian usaha atau prosedur apa yang harus kita tempuh nanti akan saya sampaikan melalui Pak Rahmat atau Bu Nani nanti disampaikan. Kalau di portal tidak akan ada perubahan kalau tidak diubah gitu ya. Ya begitu. Jadi saya nggak usah cek-cek gitu Bu, cek di portal. Ya, Ya, ada yang kita tempuh ya tidak ada yang akan berubah. Oke, Siap. siap. Terima kasih. Oke. Tenang Bu, santosannya Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Adelina. Kemudian ini Bu Mimi masih ada pertanyaan? Atau slide lagi? Mohon maaf ya. Seumpamanya kita udah terlanjur mengupload surat, ternyata surat itu ada kesalahan, itu bisa upload ulang atau bagaimana? Apa harus konfirmasi dulu? Iya, Makasih, Pak Ali, silakan. Nanti nunggu ditolak dulu Bu sama verifikator. Kalau ada kesalahan pasti verifikatornya nolak. Kalau belum ditolak belum bisa upload ulang. Oh iya, makasih Pak. Iya. Oke, silakan yang lain. Ya, saya tegaskan sedikit Pak Rahmat ya, ini Ya, banyak terjadi di madrasah. Jadi kalau misalkan madrasah sudah mengupload, sudah klik ajukan, jangan merasa wah alhamdulillah beres, jangan. Cek lagi ditolak atau diterima gitu ya. Jangan-jangan kita tenang ternyata ditolak, tidak tercek. Nah, kalau ditolak nanti akan ada alasan penolakannya apa, perbaiki di situ, upload ulang, gitu, kirimkan lagi. Saat can disetujui mah, cek ya terus, gitu. Siap. Nah, seperti itu Bu Mimi ya. Iya siap Bapak, terima kasih. Oke. Bu Tati silahkan. Bu Tati sudah raise hand. Assalamualaikum Pak, Bu, Mangga. kanggo upload data, kanggo upload surat-surat, Pak kanggo SPK, eta dianggona sabala lembar anu kedah di print outna. Ari ngaos tina kesepakatan mah mesti di print teh 2 lembar. Janten kumaha nya nyuhunkeun petunjukna. Oke, Pak Ali mangga. Kalau SPK di keterangannya memang paling bawah itu dibuat 2 rangkap Bu ya. Iya. Materai di kepala dan 1 materai di PPK. Nah, yang untuk diupload yang materai di kepala saja. Materai di kepala aja. Ya Bu, itu Bu Mia ya? Ya, 1 lembar aja yang halaman terakhirnya. Halaman ke-1, halaman kedua, karena itu masuknya untuk halaman terakhir ujug-ujug diupload. Semuanya diupload, cuman 1 rangkap aja yang materai di kepala. Pas halaman terakhir itu kan ada 2 lembar, ada yang materai di kepala, ada yang materai di PPK. Nah, yang diupload itu yang materai di kepala aja, di kepala maksudnya, ya. Ya. Oh, siap. Okay. Kalau yang punten Pak, kalau yang lain untuk kwitansi hanya 1 lembar aja yang diuploadnya. 1 aja. Ya, terima kasih. Jangan petunjuknya ya, petunjuknya nggak usah diupload lagi. Suka ada yang upload sama petunjuknya itu. Ya, yang bawahnya Bu ya. Kalau upload sama petunjuk berarti itu di save as, materinya ditempel.
Oke, Kayak formulir, ada tulisan formulir BOP BOS 04 itu dihapus aja gitu ya Bu ya, yang di atasnya. Hapus aja lah. Nggak juga sih, nggak apa-apa. Tapi asal tenyeni hapus we lah. Siap. siap. Atur nuhun Bapak, Ibu. Oke, berarti sudah ya. Cukup. Ibu Teti Nur Aini, mangga di Alpata. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mangga Bu. Pak bade tumaros perkawis RKRA, Oh, anu di-uploadna 2 tahap atanapi 1 tahap unggul. nah, Anu diisina, anu kedah di-upload kena. mangga, paling mangga. Nah, Oke. RKRA itu dibuatnya 1 tahun, Bu ya. Nah, jadi dalam satu RKRA itu terinci tahap 1 dan tahap 2 itu. Jadi rencana anggaran itu untuk 1 tahun. Tuh. Jadi sesuai format yang ada aja ini. Jadi tahap 1 tahap 2-nya dimunculin tetap ada. Gitu. Seperti itu Bu ya. Oke, begitu Bu Teti ya. Oh iya, hatur nuhun Pak. Mangga. Mangga yang lain yang kiranya belum jelas. Ibu Holis, mangga. Sebentar untuk RKRA yang tadi ya. Siap, mangga. Ada titik mangsa kan di bawahnya ya RKRA. Itu Betul. Januari saja, awal tahun. Kalau RKRA kan dibuat di awal tahun. Januari saja lah. Mangga tanggal nama pada tanggal sababaraha oge. Sepakati dulu tanggalnya, sepakati. Kesepakatan. Di tanggal, mau tanggal berapa? Januari. Januari akhir, Awal. 31. 31 kadang minggu. Selasa Bu. Selasa. Kali 30. Selasa. 30. Ya, boleh. Ya, 30 ya, timangsanya paling ditulis aja sekalian. Dan 30 Januari. Di RKRA ya. Oke, Bapak Ibu diperhatikan ya, titik mangsa di RKRA tanggal 30 Januari 2023. Oke, yang lain Ibu Holis sudah cukup? Sebentar, Wak. Ini mamahnya, Mama Holis. Masalah ini, masalah di surat permohonan. Di surat permohonan kan kalau yang diunduh itu di kop suratnya tidak bisa dihapus, itu gimana, Wak? Yang tidak bisa dihapus. Oke, Yang paling di atasnya. Surat Abu permohonan ini Bu ya. Ya. Ada yang tidak bisa dihapus. Kalau formulirnya itu bisa dihapus ya. Nah, kalau muncul enable editing diklik dulu Bu ya. Kalau belum diklik bisa diedit. Nah, ini bisa dihapus kan? Oh bisa. Ya di atasnya kalau muncul enable editing klik dulu. Ini kalau mau yang kode ini kalau mau ditampilkan dipindahkan di atas apa-apa. Kalau tadi saya punya hapus aja ya, hilangkan aja. Oh enggak ada ini jadi pakai code ini bisa Bu. Filenya simpan atau iya. Iya bisa. Kemarin mah enggak yang pernyataan yang kemarin. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah, yang lain barangkali silahkan. Besok kan? Sinyalnya.
Pak yang hilang ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya ulang. Ini yang dari kwitansi, yang di bawah kwitansi itu berapa nomornya? Nomor yang mana? Kemarin ketinggalan. Yang kwitansi. Oh, yang kwitansi Pak Ali sambil ditunjukkan aja kwitansinya itu. Soalnya Iya, itu yang di bawah kwitansi kemarin ketinggalan. Berapa nomor Kwitansi. Ini Bu ya. kwitansi? Nah, itu ya di bawah nomornya, nomor itu nomor apa? Nah, itu ya. Nomor surat akhir dari madrasah masing-masing. Ini nomor suratnya berurut, ya kan mulai kita membuat nomor surat dari PKS, permohonan, kwitansi. Kalau PKS nomor 3, permohonan nomor 4, ini nomor 5. Nah, kalau yang di bawah ini dan ini nomor surat yang ada di PKS. Ini surat perjanjian sama yang jelas. Iya kebanyakan. Ya, jadi nomor yang di kwitansi yang di bawah ini, kalau ini nomor berurut. Kalau yang nomor 6 ini diisi nomor surat ini. Kalau di webnya udah ngisi kan ngisi nomor surat. Nah, nomor surat yang habis di bawahnya yang kita di kwitansi. Begitu Bu ya. Mas Bu. Apa? Suaranya Pak kurang jelas. Ada gangguan suaranya tadi. ulangi Cena Pali, ulangi. Ulang lagi. Tak kwitansi, ada yang minta diulangi. Untuk kwitansi, Mas Bu ya, suaranya terdengar. Kwitansi ini nomor surat dari madrasah masing-masing. Nah, kalau nomor yang di atas bentar. Oke. Ya, ini kalau nomor yang di atas ini nomor surat berurut, ini berurut dari mulai PKS kan nomor misalkan nomor 3, jadi di permohonan nomor 4, nah di kwitansi nomor 5. Tapi kalau nomor surat yang di bawah di sini ini adalah sesuai yang ada di PKS. Itu mungkin. Oke, cukup ya untuk nomor surat. Ya, ada lagi yang bertanya, silahkan. Tadi tentang kwitansi sudah cukup jelas. Kemudian, nah yang bertanya di Tim Bangsat, Umi Nanin sudah menjelaskan tanggal 30 Januari 2023 ya di RKRA. Oke, silahkan yang lain. Barangkali masih ada keraguan-raguan. Alhamdulillah 202 partisipan, artinya 202 lembaga ini udah masuk. Oke, udah cukup kawan-kawan? Oke, ada raise hand. Ibu Tati masih, udah ya tadi. Ibu Holih juga tadi udah.
Maaf, Wak, mau nanyain Oke, silahkan. untuk di di RKRA itu bendaharanya yang baru atau yang lama ya? Oke, silahkan Ada Bu Mia. pergantian bendahara soalnya. Yang baru lah kan mulai ganti bendaharanya dulu kapan? Sekarang, tahun sekarang, 2023. SK-nya per berapa? Per tanggal berapa? Januari. Per Berarti tanggal ya buat SK pergantian bendaharanya sebelum tanggal 30 Januari ya. Ya, jadi Nah. tanggal 2 Januari dibuat dulu, tapi nggak ada penguploadan SK, nggak ada itu? Nggak ada di situ mah nanti buat kepentingan yang lain kalau untuk bendahara. Jadi yang nanda tangan di RKRA bendaharanya karena sudah lebih dulu bendahara yang baru, yang nanda tangan bendahara yang baru. Siap-siap tuh, hatur nuhun. Oke, udah cukup ya. Mangga anu sanes ayo neroskeun Pak Ali sadaya surat menyurat nganggo B strip sesuai yang kemarin ya. Pak Ali mangga. Ya, untuk nomor surat, ya waktu kemarin sudah dijelaskan, ya, ini format dari Kementerian Agama yang karena menyatakan format penomoran surat untuk madrasah swasta itu seperti ini. Dipakai di silakan. Soal nomor penomoran ijazah ya, Pak. Misal sama gitu. Iya, iya. Oke, kecuali di nomor urut jadi nomor NSM ya. Ya, ini. Oke, sambil menunggu mungkin Umi Nanin ada yang bisa disampaikan atau sepatah kata dulu untuk rekan-rekan. Mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambah saja mungkin nanti ada penutupan dari Bu Mia atau Kak Ali. Saya sebagai Ketua KKRA sekali lagi untuk BOP 2023 itu kita sudah nuansa digital. Berarti pada intinya kita harus menyamakan ritme gitu ya. Menyamakan langkah-langkah ketika di provinsi atau di pusat sudah mulai digitalisasi. Seperti kemarin kita BIMTEK kurikulum IKM ya, kemudian lagi pengajuannya juga melalui digital, melalui uploading sesuai semuanya. Dan hari ini kita akan memulai dengan yang namanya prosedur pengajuan BOP melalui digital. Dan kita mesti menyiapkan di lembaga masing-masing bukan hanya pirantinya berbentuk laptop, tapi orang yang yang siap gitu ya, yang siap. Jangan sampai ketika kita sudah melangkah 2 langkah, kita masih ketinggalan gitu ya. Dan ini akan menentukan bagaimana nanti pencairannya juga gitu ya. Jadi jangan sampai ini Kabupaten Sumedang, hayulah kalau kita melangkah 1 langkah semuanya 1 langkah, 2 langkah. Jadi jangan sampai hanya menitik beratkan kepada operator PC, gitu ya. Mungkin operator PC menjadi penyambung untuk informasi bisa saja, gitu ya, dari operator PC, gitu. Kemudian konsultasi dengan UA, dengan Pak Ali, dengan Bu Mia. Cuma yang menentukan adalah operator di lembaga masing-masing. Jadi sekali lagi siapkan personal yang expert, gitu ya, yang mumpuni, yang kompeten dalam hal upload mengupload gitu ya. Kemudian gitu ya, jangan sampai segala sesuatunya kita bertumpu kepada operator sehingga operator merasa kewalahan gitu ya, khususnya untuk operator PC. Jadi operator PC mungkin hanya yang
mengecek, cek and recheck, sudah belum, kemudian informasi dan sebagainya. Tapi secara real pekerjaan mulai dari EMIS, PDUM, sekarang BOP, nanti IKM dan sebagainya, hayu gitu semuanya kondisikan di lembaga masing-masing supaya nantinya kedepannya akan berjalan lancar gitu ya. Hatur nuhun Bu Mia, Pak Ali, Uwa dan seluruh kepala yang siap untuk bergerak. Mudah-mudahan RA di Kabupaten Sumedang khususnya tidak ketinggalan dengan kabupaten kota yang lain. Dan alhamdulillah kita melangkah lebih maju dibanding kota kabupaten yang lain, karena kota kabupaten yang lain ketika Umi ngobrol sama ketua KKRA-nya, apaan itu, apaan ini gitu ya, ketika kami minta waktu, saya tidak akan konsen di provinsi karena di sini sedang ada sosialisasi EDM dan ERKAM dan ternyata mereka belum kena gitu ya. Kalau kata Pak Ali, katanya yang baru sosialisasi kemarin itu adalah Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung gitu ya. Jadi ada sekitar 24 atau 25 kota kabupaten yang belum. Nah, kita mumpung gitu ya. Kalau upami dinu diibaratkan beusna nuju kosong keneh, hayu gitu ya. Jangan sampai sudah mau deadline, sudah mau tutup, gitu ya, case-nya sudah mau tutup, ruangannya sudah penuh, baru kita gura-giru sampai kayak kemarin gitu ya. Deadline-nya tanggal 26 Februari untuk usulan IKM, ternyata tanggal 27-nya hari Minggunya baru ada yang mau mengajukan. Ternyata sudah tidak bisa. Nah itu ya, jadi gambaran buat kita, hayu kita sama-sama memperdalam lagi. Kemudian kalaupun kita memang sekarang sudah musimnya begini ya harus mau tidak mau nyepeng laptop, ningali laptop, naon dilebetna laptop, Excel teh siga kumaha gitu ya, Word teh siga kumaha, hayu cari orang-orang yang expert, kita belajar dari sana. Khususnya untuk kepala-kepala RA nih gitu ya, Umi memotivasi. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, itulah ya motivasi kita dari Umi agar kita yuk sama-sama mumpung beureum keneh ya. Mun oroknya beureum keneh jadi masih keneh kosong ya, listnya kosong. Oke, yang lain silahkan yang ada yang bertanya tentang diulang ya tentang apa ini titi mangsa, nanti mungkin di closing ya, di closing sama Bu Mia nanti dijelaskan. Yang lain silahkan supaya tidak berulang-ulang. Cukup kayaknya ya. Oke. Cukup Pak, pas gergetan hoyong upload. Sabar. Iya. Silahkan Bu Mia atau Pak Ali yang mau mereview dulu dari awal. Sok Pak Ali. Enggak, Pak Ali. Ya, mungkin itu Bapak Ibu ya. Karena sudah waktu sosialisasi, waktu itu udah dijelaskan, cuman yang perubahan waktu itu kan udah dijelaskan untuk tanggal kita tunggu perubahan yang akhir insya Allah tidak akan berubah lagi. Jadi untuk bukti mangsa permohonan SPTJM kwitansi itu 10 Maret tanggal 30 Januari ya. Kalau untuk yang di PKS itu sesuai hasil unduh saja. Jadi kalau PKS itu tinggal diunduh, di print, di tanda tangan, dikasih materai, ya diparak itu. Dan ada yang perubahan sedikit mungkin di RKRA, jadi formatnya jadi lebih simpel. Tapi ya yang kemarin kita bahas juga, insya Allah tidak akan sia-sia seperti yang disebutkan sebelumnya tadi akan banjir, karena memang alurnya untuk penganggaran itu seperti itu. Jadi mulai dari EDM, RKM, kalau yang sudah selesai ya sudah dipas. Mungkin itu saya disampaikan, mudah-mudahan untuk ajuan BOP RA
sekarang berjalan lancar, ya tentunya dengan sama Bapak Ibu semua. Kalau kita akan selalu mengingatkan, nanti mungkin ada laporan dari Kang Wil yang belum, mungkin nanti kalau di-share nanti. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mia, silakan di closing up. Nanti sok weather gerader. Ya, saya pikir pembekalan kita sudah cukup lah ya, sudah cukup bisa mengcover semua hal yang mungkin menjadi permasalahan. Tetap saja kalau misalkan ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, mau dicek dulu ke kita karena verifikatornya di Kanwil itu dipersilahkan gitu ya. Soklah biar tidak bolak-balik ditolak, upload lagi gitu ya. Kita pastikan dulu sehingga ketika upload yang muncul di portal kemudian itu adalah diterima verifikator gitu ya, seperti itu. Karena karunya oge gitu ke sama yang di Kanwil, kalau misalkan satu lembaga ditolakna 2 kali atau 3 kali pariksaan eta gitu ya. Kalau 10 lembaga 100 lembaga itu kita juga kalau verifikatornya dia merasa mudah untuk memeriksa kan mual tandukan gitu nya. Lah saya juga mau berapa mun aya nu kita sebelum teh sudah nyebelin itu tadi di males meriksa yang lain, dah tolak aja gitu kan seperti itu. Nah itu ya, jadi silahkan saja mulai dengan semua pembekalan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan semuanya lancar, yang bermasalah nanti ada jalan keluarnya secepatnya, semuanya BOPRA-nya bisa segera cair. Begitu Amin, saja. amin. Oke, terima kasih Bu Mia dan Pak Ali. Rekan-rekan semua diingatkan agar tidak mengutak-atik materi ya, karena ada beberapa lembaga menurut Bu Mia di madrasah yang mencoba men-scan materai, kemudian dia ditempelkan di PKS dan lain sebagainya. Jadi materainya mohon asli ya. Itu saja mungkin rekan-rekan. Selanjutnya jika rekan-rekan nanti sudah membuat RKRA, kemudian yang paling RKRA ya, RKRA, kemudian kwitansi, boleh di cek and recheck dulu ke Pak Ali atau ke Bu Mia ya. Itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan hari ini dan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yuk kita sama-sama bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Atosan tapi hoyong ngacung keneh wae. Ampun. Terus atasan antara ngacang. Ampun.